ini saya akan membahas materi tentang perilaku biaya. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Caroline Makasuci dengan NIM 200611023565 dengan mata kuliah Manajemen Akuntansi dan dosen pengampu yaitu Enci Imelda Ogi SEMM. Dan saat ini saya akan membahas beberapa subtopik. Subtopik yang pertama yaitu pengertian perilaku biaya. Subtopik yang kedua, perilaku biaya dapat dibedakan sebagai biaya tetap dan biaya variabel. Subtopik yang ketiga adalah analisis campuran, dan yang terakhir sumber daya, aktivitas, dan perilaku biaya. Yang pertama yaitu pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Atau dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Biaya-biaya bereaksi pada perubahan output dengan berbagai macam cara. Ada juga pengertian dari para ahli. Yang pertama, menurut Soekichi no Tohatsumojo, perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan dan reaksi atau respon seseorang terhadap suatu objek. Kedua, menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam bentuk uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan dalam buku akuntansi manajemen karangan Patrick Siregar dan kawan-kawan, pengertian dari perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Yang kedua, perilaku biaya dapat dibedakan sebagai biaya tetap dan biaya variabel. Poin pertama dalam topik ini yaitu biaya tetap atau fixed cost adalah suatu biaya yang konstan dalam total tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat aktivitas dalam suatu relevan range tertentu. Bila suatu biaya tetap dinyatakan menurut biaya per unit, biaya tetap selanjutnya dapat dikelompokkan sebagai committed fixed cost dan discretionary fixed cost. Kelompok yang pertama yaitu committed fixed cost meliputi biaya-biaya tetap yang berhubungan dengan investasi dalam fasilitas, peralatan, dan struktur dasar organisasi sebuah perusahaan. Biaya-biaya ini sulit ditelusuri hubungannya dengan volume output, seperti unit produksi. Dan yang kedua, discretionary fixed cost atau dikenal juga sebagai managed fixed cost, meliputi biaya-biaya tetap yang timbul dari keputusan-keputusan tahunan manajemen untuk membelanjai bidang-bidang biaya tetap tertentu seperti iklan dan penelitian. Sebagai contoh, untuk meningkatkan penjualannya dalam satu periode tertentu, manajemen memutuskan untuk meningkatkan biaya iklan sampai pada jumlah tertentu. Begitu rencana tersebut dilaksanakan, misalnya mengikat kontrak dengan sebuah stasiun televisi untuk iklan setahun penuh, maka biayanya akan menjadi biaya tetap yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebijakan. Dan kelompok yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang secara total berubah secara proporsional dengan perubahan dalam tingkat aktivitas. Suatu biaya variabel konstan per unit. Biaya variabel selanjutnya dapat dikelompokkan sebagai engineered variable cost dan discretionary variable. Poin pertama pada kelompok yang kedua yaitu engineered variable cost atau true variable cost, yaitu biaya yang memiliki spesifikasi hubungan fisik yang eksplisit dengan pelaksanaan suatu aktivitas. Biaya ini timbul dalam rangka aktivitas operasi normal perusahaan. Contoh konkret untuk biaya ini adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang berubah volumenya karena proses perekayasaan produk. Yang kedua, discretionary variable cost
atau step variable cost, yaitu semacam biaya visionary yang memiliki pola grafis variabilitas, tetapi bukan karena alasan yang sama seperti bahan langsung atau tenaga kerja langsung. Pertambahan biaya ini mungkin lebih berhubungan dengan otoritas manajemen dalam membelanjainya. Dan yang ketiga, mixed cost atau semi-variable cost, yaitu biaya yang di dalamnya terdiri dari elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabel. Biaya ini pada umumnya terdapat dalam komponen biaya tidak langsung. Karakteristik perilakunya tidak konstan seperti dua kelompok biaya yang telah diuraikan tadi. Dalam keadaan tertentu, jumlah biaya semi-variabel akan menjadi lebih tinggi dalam satu tingkat aktivitas. Akan tetapi, dalam keadaan lain bisa terjadi biayanya akan lebih rendah pada tingkat aktivitas yang sama. Untuk itu, diperlukan cara tersendiri untuk mengidentifikasi perilakunya. Pembahasan yang ketiga yaitu analisis biaya campuran. Agar dapat dimanfaatkan dengan cara yang lebih baik, informasi biaya semi-variabel sebaiknya dipisahkan lebih dahulu unsur-unsur biaya variabel dari unsur-unsur biaya tetapnya. Apabila pemisahan ini tidak dilakukan, maka alternatif keputusan yang dihasilkan juga kurang memuaskan. Akurasinya, terutama bila jumlah biaya semi-variabel cukup signifikan dibanding total biaya secara keseluruhan. Pemisahan unsur biaya tetap dan biaya variabel dari biaya semi-variabel dapat dilakukan dengan menggunakan metode titik tertinggi dan terendah, analisis regresi kuadrat terkecil, metode diagram pencar, dan metode regresi kuadrat terkecil. Poin pertama dari subtopik ini yaitu metode titik tertinggi dan terendah atau high low method, suatu metode pemisahan biaya campuran ke dalam elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabelnya dengan mendasarkan analisis pada selisih biaya antara tingkat aktivitas tertinggi dan terendah. Perhitungan metode titik tertinggi dan terendah. Metode titik tertinggi dan terendah merupakan cara perhitungan yang relatif lebih sederhana dalam memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dari suatu kelompok biaya semi variabel. Secara umum, perhitungannya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memilih jumlah biaya yang paling tinggi dari data yang tersedia. Yang kedua, memilih jumlah biaya yang paling rendah dari data yang tersedia. Dan yang terakhir, menghitung selisih jumlah aktivitas dan selisih biaya dari dua titik tertinggi dan terendah. Menggunakan metode kuadrat terkecil memiliki akurasi yang lebih tinggi karena mempergunakan semua data volume aktivitas dan data biaya yang tersedia sebagai dasar analisisnya. Hasil perhitungan metode titik tertinggi dan terendah tidak sebaik metode yang pertama karena dalam analisisnya hanya digunakan dua data yang tertinggi dan terendah saja. Konsekuensinya, semakin banyak data yang dianalisis, maka hasil perhitungan ini semakin tidak mewakili, apalagi bila terdapat data dengan fluktuasi yang tajam dari waktu ke waktu. Poin yang kedua pada subtopik ini yaitu analisis regresi kuadrat terkecil atau least squares regression analysis, yaitu suatu metode yang dapat digunakan dalam pemisahan biaya campuran ke dalam elemen-elemen biaya tetap dan variabelnya dengan mencocokkan suatu kuadrat garis regresi yang meminimumkan jumlah kesalahan. Pada umumnya, analisis regresi dimulai dari asumsi bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel terkait dan variabel bebasnya. Asumsi ini juga dapat diterapkan dalam analisis hubungan perilaku biaya dengan faktor yang menyebabkan terjadinya biaya bersangkutan. Poin yang ketiga yaitu metode diagram pencar atau scattered graph method, yaitu suatu metode pemisahan biaya campuran ke dalam elemen-elemen biaya tetap dan variabelnya.
Dengan metode ini, sebuah garis regresi ditarik antara pencarian titik-titik yang diplot secara sederhana berdasarkan pengamatan visual. Cara lain yang cukup sederhana adalah metode diagram pencar yang dapat digunakan untuk melihat kecenderungan perubahan biaya tetap dan biaya variabel dengan cara menempatkan titik-titik perpotongan biaya dengan volume jam kegiatan dalam satu grafik yang terdiri dari sumbu X dan Y. Poin yang keempat, cara lain yang dapat digunakan adalah metode biaya berjaga. Cara ini lebih praktis digunakan untuk menaksir jumlah biaya yang masih harus dipenuhi oleh perusahaan bila terjadi penghentian kegiatan normal untuk sementara. Metode biaya terjaga praktis digunakan untuk menaksir biaya tetap dan variabel. Bila sebuah perusahaan menutup kegiatannya untuk sementara, istilah biaya terjaga digunakan untuk mewakili biaya tetap yang akan terjadi selama masa transisi tersebut. Metode ini disebut biaya berjaga karena dimaksudkan untuk menghitung cadangan dana yang harus disiapkan untuk berjaga-jaga selama tenggang waktu tanpa kegiatan normal. Selisih total biaya pada saat perusahaan menjalankan kegiatan operasi komersilnya dengan biaya yang diperkirakan akan terjadi pada saat kegiatan komersil dihentikan, diperhitungkan sebagai biaya variabel. Biaya variabel ini selanjutnya dapat dibebankan kepada setiap unit produk atau satuan aktivitas dengan cara membagikan total unit produksi atau satuan aktivitas dari total biaya variabel. Hasil pembagian tersebut merupakan hasil biaya produksi variabel per unit produksi atau persatuan aktivitas. Dan subtopik yang terakhir yaitu sumber daya, aktivitas, dan perilaku biaya. Sumber daya merupakan unsur ekonomis yang membuat perusahaan dapat melakukan aktivitasnya. Pada perusahaan manufaktur, sumber daya yang meliputi seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, kelistrikan, mesin, dan peralatan. Apabila perusahaan memperoleh sumber daya, berarti bahwa perusahaan memperoleh kemampuan atau kapasitas untuk melakukan aktivitas. Kapasitas aktivitas yang diperoleh perusahaan disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang dilakukan. Poin pertama pada subtopik ini yaitu sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang diperoleh saat diperlukan dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang. Sumber daya fleksibel dapat dikategorikan sebagai biaya variabel karena diskresi manajemen. Dengan demikian, biaya variabel dapat diklasifikasi menjadi yang pertama, biaya variabel teknis. Biaya variabel yang memiliki hubungan teknis yang nyata dengan aktivitas mengonsumsi biaya tersebut. Yang kedua, biaya variabel diskresioner. Biaya variabel yang tidak memiliki hubungan teknis yang nyata dengan aktivitas yang mengonsumsi biaya tersebut. Poin yang kedua yaitu sumber daya terikat. Sumber daya terikat adalah sumber daya yang diperoleh di muka tanpa mempertimbangkan apakah sumber daya yang tersedia tersebut sepenuhnya habis digunakan atau tidak. Biaya tetap ini dikategorikan menjadi yang pertama, biaya tetap terikat. Biaya yang muncul karena keputusan investasi pada fasilitas, peralatan, bangunan, dan investasi aset lainnya yang tidak dapat diubah secara signifikan dalam jangka pendek tanpa melakukan perubahan fundamental. Dan yang kedua, biaya tetap diskresioner. Biaya yang muncul dari diskresi manajemen untuk membelanjakan biaya dalam jumlah tertentu tanpa dipengaruhi besar kecilnya aktivitas perusahaan. Dan yang ketiga, biaya bertahap. Biaya bertahap adalah biaya yang bersifat tetap pada kisaran aktivitas tertentu dan bersifat variabel antar kisaran aktivitas.
Terkait dengan tingkat aktivitas, biaya variabel dikategorikan menjadi yang pertama, biaya variabel murni. Biaya yang jumlah totalnya akan berubah sepenuhnya secara proporsional mengikuti perubahan aktivitas. Dan yang terakhir, yaitu biaya variabel bertahap. Biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dalam kisaran aktivitas tertentu dan berubah sesuai dengan perubahan aktivitas setelah kisaran aktivitas tersebut dilewati. Sekian materi yang bisa saya paparkan, semoga bermanfaat. Terima kasih.